Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvika Tribulan dari NIM 180210204271. Saya dari Prodi PGSD kelas B Universitas Jember, Kampus Bondowoso. Pada video kali ini, saya akan membahas dua topik, yaitu metode inkuiri sosial dan juga model studi etnik. Dan yang pertama, saya akan membahas metode inkuiri sosial. Menurut Joyce, tahun 1986, metode inkuiri sosial ini adalah metode pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat yang ideal serta dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana sih caranya memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di kehidupan masyarakat. Guru dalam pembelajaran inkuiri sosial ini berperan sebagai fasilitator, di mana guru tidak hanya memberikan informasi atau ceramah saja kepada siswa. Jadi guru juga harus fokus pada tujuan pembelajaran untuk mengembangkan tingkat berpikir lebih tinggi dan juga keterampilan berpikir siswa. Guru juga harus mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan sifat kritis pada siswa dari setiap pertanyaan yang diajukan, sehingga siswa dapat berpikir bagaimanakah jawabannya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri metode pembelajaran inkuiri sosial. Menurut Dahlan, ciri-cirinya yang pertama, adanya aspek-aspek sosial dalam kelas yang dapat menumbuhkan terciptanya suasana diskusi di kelas. Dan yang kedua, adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah mempergunakan fakta sebagai pengujian hipotesis. Tujuan utama pengajaran inkuiri sosial ini adalah menyediakan peralatan atau cara bagaimana sih siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan intelektualnya dalam memecahkan masalah. Apabila berpikir merupakan tujuan pendidikan, maka cara yang harus dipikirkan ialah untuk membantu mengembangkan kemampuan individual. Perhatian utama pada inkuiri sosial ini adalah pada pengembangan proses mental, seperti mengidentifikasi dan menganalisis masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang relevan. Selain itu juga menafsirkan data, menguji hipotesis, dan sampai pada suatu kesimpulan. Nah, inkuiri sosial ini menjadikan siswa untuk berkembang secara bebas, sehingga siswa pada peningkatan kemampuannya itu dapat menemukan sesuatu secara sistematis, mengembangkannya, serta mengaplikasikan dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah tahapan metode pembelajaran dengan inkuiri sosial ini. Menurut Sutikno tahun 2006, ada 4 tahapannya, yaitu yang pertama, guru merangsang siswa dengan pertanyaan, masalah, permainan, teka-teki, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai jawaban atas rangsangan yang diterimanya, siswa dapat menentukan prosedur dengan mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang diperlukannya untuk memecahkan pertanyaan atau masalah. Siswa bekerja sendiri atau juga bisa berkelompok. Nah, yang ketiga, itu siswa menghayati tentang pengetahuan yang diperolehnya dengan inkuiri sosial yang baru dilaksanakannya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah siswa dapat menganalisis metode inkuiri dan prosedur yang ditemukan untuk dijadikan metode umum yang dapat diterapkannya ke situasi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis inkuiri sosial, di mana jenis-jenisnya ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, metode Sokratik. Metode ini diterapkan dengan menggunakan teknik bertanya dari guru kepada siswa yang diarahkan untuk memperoleh konsep atau kesimpulan yang digunakan untuk memberikan rangsangan agar siswa itu belajar. Dan yang kedua adalah diskusi terbimbing, di mana diskusi ini itu menggunakan cara melalui dialog ataupun diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Jenis dari inkuiri sosial yang ketiga adalah pemecahan masalah atau problem solving, di mana pemecahan masalah ini sangat familiar karena sering diterapkan dalam pembelajaran. Nah, dalam penerapannya, siswa itu dituntut untuk merumuskan masalah sendiri, kemudian memecahkannya dengan menggunakan langkah yang sistematis. Pemecahan masalah merupakan jenis inkuiri yang cukup kompleks, baik ditinjau dari jenis pertanyaannya maupun dari prosedur pelaksanaannya. Proses pemecahan masalahnya ini
dapat dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok, namun juga harus didukung oleh data-data yang jelas dan pasti. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya bisa lebih lama dibandingkan dengan jenis-jenis yang pertama ataupun yang kedua tadi. Topik yang kedua adalah model studi etnik, di mana tujuan dari model studi etnik ini adalah menumbuh kembangkan pengetahuan tentang kelompok etnik tertentu. Asumsi operasionalnya adalah menambah pengetahuan tentang suatu kelompok etnik dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap yang positif. Struktur konsep model ini adalah mempelajari suatu etnik dengan pandangan. Yang pertama, suatu suku itu adalah alami dan dalam proses perubahan dan pertumbuhan. Yang kedua, suatu suku diatur oleh sistem nilai dan kepercayaannya. Yang ketiga, pada suatu suku terdapat keragaman internal. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah pada suatu suku ada kesamaan dan ada pula perbedaan dengan suku lainnya. Model studi etnik telah dipakai luas dan lama di Amerika Serikat dan telah menghasilkan sikap pembaruan di kalangan masyarakat Amerika, sehingga model ini direkomendasikan dipakai untuk pengajaran studi sosial dan seni bahasa. Berikut ini disampaikan strategi mengajar model studi etnik dalam beberapa mata pelajaran. Pada mata pelajaran yang pertama, yaitu pada pelajaran matematika, di mana siswa dapat mempelajari pengetahuan etnik tertentu tentang konsep waktu dan juga ruang. Siswa mempelajari bagaimana sejarah suku tertentu, menghitung musim dan membuat kalender, seperti suku Arab, Cina, Jawa, Batak, Sunda, Bugis, dan juga lainnya. Dan mata pelajaran yang kedua adalah mata pelajaran IPA, di mana siswa dapat meneliti tokoh etnik lain yang bekerja pada bidang ilmiah dan juga dokter. Siswa dapat mempelajari prosedur membuat jamu dan ramuan pengobatan dari suku Jawa, Sunda, Dayak, dan lainnya. Dan siswa juga dapat menganalisa bermacam versi kreasi dan evolusi bumi dan alam semesta ini. Serta siswa juga dapat mempelajari kesamaan dan perbedaan fisik pada etnik yang berbeda, seperti mata sipit, kulit hitam, rambut hitam, kulit kuning, dan sebagainya. Dan mata pelajaran selanjutnya yaitu mata pelajaran ketiga, yaitu mata pelajaran keterampilan, di mana siswa dapat mempelajari pola keluarga etnik lain, seperti siswa dapat mempelajari perbedaan pola makanan, pakaian, pola asuh anak dari berbagai suku. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mata pelajaran olahraga, di mana siswa dapat mempelajari perbedaan bela diri, lari, berburu, suku-suku tersebut, dan juga mempelajari perbedaan tari pada etnik lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.